Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Bersyukur kita menjadi orang Banjar. Anugerah terbesar yang menjadi kebanggaan kita ialah Islam. Tanah Banjar, Mbak Iman, Mbak Untung, dan Mbak Tuah. Di tanah Banjar, di bumi ulama ini, karena keberhasilan dan keberuntungan seseorang adalah menjadi dirinya, keluarga, dan keturunannya dalam tuntunan agama, terdidik, dan termasuk orang bertakwa dan soleh. Beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampaian. Beliau banyak menurunkan zuriat yang menjadi wali dan ulama besar, khususnya di Kalimantan. Bahkan hampir semua menjadi ulama terkemuka dan karismatik di Kalimantan adalah dari zuriat atau keturunan dari beliau. Datu Taniran, asal Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Beliau bernama asli Tuan Guru Haji Muhammad Taib atau Haji Sa'duddin bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diriwayatkan Datu Taniran merupakan seorang ulama yang menyukai khalwat, sehingga jika ingin melihat atau bertemu dengan beliau hanya waktu Datu Taniran mengajar atau salat berjamaah di masjid saja. Apalagi setelah kakaknya Mufti Haji Muhammad Arsyad, orang yang sering diikuti dalam setiap dakwah, telah berpulang ke rahmatullah di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Beliau banyak menyendiri dalam khalwatnya dan jarang sekali labuh atau berangkat ke Martapura. Bahkan Syekh Haji Sa'duddin atau Datu Taniran menolak tawaran pemerintah Belanda untuk menggantikan kedudukan sang kakak sebagai seorang mufti. Beliau menolak dan merasa lebih senang hidup bermasyarakat dalam mengembang dan menerapkan ilmu pengalaman melalui pengajian beliau. Suatu ketika, Syekh Haji Sa'duddin meminta kepada seseorang mengambil jasa tukang panjat kelapa di kampungnya untuk memetikan pohon kelapa milik beliau. Tukang panjat itu dibuat bingung. Pasalnya, pohon kelapa itu hanya berbuah 2 biji. Apalagi Syekh Haji Sa'duddin menjanjikan memberikan 1 di antaranya jika ia bersedia. Dengan sangat heran, namun tetap patuh, sang pemanjat pun naik dan memetik 2 buah kelapa itu. Syekh Haji Sa'duddin sebenarnya mengetahui bahwa tukang panjat tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Setelah salah satu kelapa dibelah, alangkah terperanjatnya tukang panjat. Ternyata di dalam buah kelapa yang diberikan kepadanya terdapat puan atau uang emas. Bergegaslah ia memberitahukan sekaligus mengembalikan buah kelapa yang tidak biasa tersebut kepada Syekh Haji Sa'duddin. Dengan tersenyum, Syekh Sa'duddin berkata, "Buah kelapa itu adalah hakmu, maka isi darinya pun adalah milikmu." Mendengar ucapan Syekh Haji Sa'duddin, tukang panjat yang sedang kesulitan keuangan itu gembira, kemudian pulang dengan membawa kelapa dan puan untuk keluarganya. Setelah kurang lebih 45 tahun, Syekh Haji Sa'duddin atau Datu Taniran mencurahkan dharma baktinya terhadap agama, bangsa, anak cucu, dan santri hingga menjadi alim. Tepat pada 5 Safar 1278 Hijriah atau 1858 Masehi, Syekh Haji Sa'duddin atau Datu Taniran berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di desa Taniran,
Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tiga hari sebelum wafat, Syekh Haji Sakdudin mencuci kain kafannya sendiri. Menurut cerita turun-temurun dari anak cucu beliau, banyak sekali jamaah yang hadir pada saat jenazah Syekh Haji Sakdudin disolatkan. Di antaranya ada terlihat 3 orang yang cukup menarik perhatian, turut ikut mensolatkan. Tetapi tidak ada yang mengetahui dari mana mereka datang dan bagaimana mereka pergi setelah selesai acara pemakaman. Setelah pemakaman, segala macam jenis burung berdatangan dan selama 3 hari berturut-turut mengerumuni dahan dan ranting pohon di sekitar makam Syekh Haji Sakdudin atau Datu Taniran.